sholat duha dengan mengerjakan sholat duha. Kapan ngerjain sholat duhanya? Fis safari, yang susah disebut duluan. Pada waktu sedang apa? Bepergian. Wal hadari, atau sedang mukim. Hadar itu maknanya apa? Mukim, tidak sedang musafir. Kenapa Nabi sangat menganjurkan Ali? Berarti buat kita juga untuk tidak bosan sholat duha. Fa innahu, ini alasannya, faknya ta'lil, karena sesungguhnya sya'an itu berarti ya kodenya titik 3. Fa innahu, karena sesungguhnya sya'an, yaitu idza kana, apabila terjadi yaumul qiyamati, hari kiamat, yunadi, memanggil-manggil. Mana? Siapa munadin? Orang yang memanggil. Dari mana manggilnya? Yunadinya dari mana? Min fauqi, apa min fauqa di situ? Fauqi ya. Min fauqi surafil jannati. Kalau saya dulu bacanya suraf. Tadi juga saya lihat di kitab terjemahnya syarab, tapi kok kurang cocok saya syarab. Saya cocoknya surab. Kalau syarab itu kan maknanya apa? Mulia ya. Padahal maknanya bukan mulia ini. Min surafil jannati, dari atau di atas apa itu? Emper itu apa emper? Pinggiran apa itu? Surga. Jadi beberapa berarti mana, karena surab. Apa isi panggilannya? Ainal ladzi kanu yusalluna ad-duha. Itu nanti di akhirat ada suara begitu di padang mahsyar. Ainal ladzina kanu yusalluna ad-duha. Ya, kita tungguin dah ilok Nabi bohong. Ya. Aina alladzin, aina di mana, yaitu kabar muqaddam. Yaitu aina di mana alladzina, orang-orang kanu, yang adalah mereka, alladzin tadi. Yaitu yusalluna, pada mengerjakan mereka, alladzin ad-duha, akan salat duha. Saya gitu ya, kalau yang biasa nanti jawabnya saya. Ini gitu kan, pada hitam ini saya sholat duha terus malaikat gitu. Oh ente, iya. Nah, karena udah ada yang nyaut, terus kata suara dari emperan surga tadi, udkhulu min babid duha. Lah itu ada suara berikutnya. Ya, nanti Kang Ade kalau ada yang manggil gitu ngaku aja udah ya, walaupun kagak pernah juga. Oh nggak bisa ya, kalau nggak pernah ya nggak bunyi. Emang di dunia banyak setan aku ngaku aja loh. Nah, di sana nggak ada yang bisa direkayasa. Udkhulu, masuklah kalian, min babid duha, dari apa? Pintu duha. Jadi saya pernah ngomong di mana gitu ya. Inna lil jannati abwabun, kata Nabi begitu. Apa? Inna lil jannati abwabun. Menurut saya ini ya, kita ini sangat berpotensi masuk surga. Sangat berpotensi. Kenapa? Saya menggambarkan begini, kalau kita masuk ke GBK itu nonton Indonesia lawan Vietnam. Kalau pintunya atu, yang masuk banyak, ngantri nggak? Ngantri. Bisa jadi kalau penuh nggak bisa masuk kita ya, karena apa? Tapi kalau pintunya banyak, ngapain antri? Hah? Nggak usah antri. Nah,
Maksud saya gini, seburuk-buruknya kita nih orang mukmin ya, yang penting Allah ridho, Allah kasih rahmat buat kita, itu kemungkinan besar pasti masuk surga. Nah, walaupun saya pakai logika, yang logika saya ada dasarnya hadis, inna lil jannati apa? Abwaabun. Surga itu pintunya banyak. Lah pintu banyak agak masuk acan-acan kan kayak kurang pantas. Hah? Nah, masing-masing pintu itu ada mereknya. Bapak yang rajin sholat, ya, nanti masuknya di pintu sholat babus sholat, masuk. Nah, yang sholatnya bukan sholat fardu doang, nanti ya ada namanya babud duha, pintu orang yang rajin sholat duha. Yang rajin puasa nanti ada pintu puasa. Nah, kalau sholat rajin, puasa rajin, sedekah rajin, ya terserah, yang namanya pintu udah punya 3, masuk lewatnya. Ya. Ala masyitum, terserah ente mau masuk lewat mana saja. Itu kata Nabi begitu. Nah kali ini kita dikenalkan oleh Nabi babud duha. Di antara pintu surga ada yang namanya apa? Babud duha. Min babid duha dari apa? Apa itu maknanya? Ya Allah ya Karim. Pintu duha caranya masuk bisalamin dengan apa? Selamat, aminin, lagi apa? Aman. Tidak ada halangan mananya. Saya mengartikan bisalamin amin ini jangan-jangan ya gue ditanya lagi sama malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan dicuekin aja. Sorry Ridwan, masuk plus gitu ya, bisalamin. Kalau nggak bisalamin aminin kan kita diperiksa-periksa, ya. Siapa itu mau masuk aja? Cek apa? Ya macam-macam ya. Dokumen lah. Ini berarti kita masuk surganya ini lewat jalur spesial. Wa ma ba'atsa, dan tidak mengutus siapa Allah min nabiyyin, akan seorang nabi. Saya maknain akan karena kedudukannya jadi maf'ul, tapi karena dia bukan muta'addi gitu jadi lazim ya. Min nabiyyin, dari seorang nabi, illa wa amarahu, kecuali memerintahkan siapa Allah akan siapa? Nabi bisolatid duha, dengan salat. Baik, ini kalau di kitab terjemahan nih hadis ini masuknya apa? Keutamaan salat duha. Jadi lihat yang di terjemahan itu ada itu. Keutamaan salat duha. Jadi salah satunya yang diingatkan oleh Nabi kepada menantunya itu Ali, alaika bisolatid duha. Ibadah sunnah itu begini, kalau dia tidak muakkad ya, kecuali yang muakkad. Kalau nggak bisa setiap hari, seminggu sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau nggak setahun sekali. Kalau nggak seumur hidup sekali. Ibadah-ibadah sunat yang tidak dimuakkadkan, yang tidak dikukuhkan. Berarti ya statusnya sunnah biasa, bukan sunnah apa yang mendekati wajib. Tapi kalau kayak tahajud mah jangan seumur hidup sekali, karena statusnya apa? Muakkad ya. Lahirnya sunnah muakkad itu kan kalau ngelihat fakta hadis ya, itu kan tadinya mau diwajibkan sama Nabi, cuman kan kalau diwajibin kan ya umatnya keteteran gitu. Nah, sesuatu yang mau diwajibkan kepada umat tapi apa? Mempertimbangkan beratnya, berarti tidak wajib, berarti apa? Sunnah, tapi sunnahnya bukan sunnah biasa, tapi sunnah apa ya? Muakkad itu berarti apa? Yang dikukuhkan kesunahan, berarti ya bukan sunnah biasa. Atau begini, ketika kita bicara sunnah muakkad, umatnya sunnah, nabinya wajib. Itu kalau konteks kita memahami status sunnah muakkad. Bahkan Nabi kita biasa mengqadha salat duha. Andai kata hari itu Nabi apa? Jam itu bukan hari itu. Nabi jam mainannya. Kalau kita hari. Jadi waktu duhanya udah lewat, tahu-tahu apa? Zuhur. Udah habis zuhur Nabi qadha salat
Oh, potongan kita kagak sholat duha di kodok apa? Hah? Hah? Nah, iya, itu kan Nabi bukan kita. Saya kan kelasnya beda. Apalagi ngerjain maksud saya. Nah, saking pentingnya dalam konteks hadis ini biasa ya namanya memotivasi orang supaya rajin sholat duha, ya nanti ya hadisnya ya berkenaan dengan duha. Jangan dijejer nanti, berarti mendingan sholat duha dong daripada tahajud. Jangan gitu ngomongnya, kan kita lagi ngebahas sholat duha, jangan dibanding-bandingin. Ntar kalau kita ngomong tahajud dibandingkan duha, jangan begitu. Jadi Nabi itu memotivasi orang itu per item gitu, supaya akhirnya semuanya jangan ditinggal gitu loh. Ya kalau harus ditanya mana lebih mulia, duha apa tahajud, ya kalah duha. Paham ya? Jadi kalau ngomong ngerjain sholat duha ini jangan diseret-seret ke sholat yang lain gitu. Fokus ke ntar kebangetan nanya ini nanya itu, ngerjain kagak, menanya mulu. Hah? Ya kebanyakan nanya gitu. Ustadz, saya udah sholat isyraq. Apa sholat isyraq tuh? Sholat syuruk gitu. Berarti saya kagak sholat duha lagi, bagaimana? Ente ngajinya jangan 2 bab dijadiin 1 ngapa? Ya yang bagus isyraq ngerjain, duha ngerjain. Jadi ibadah kalau memang dia tidak masyru' secara unggulan, ya sama saja isyraq ya. Punya maziyah tersendiri, duha punya maziyah tersendiri. Kalau sekarang ngukur hebatan mana ya saya kagak tahu. Kalau soalnya Ustaz, saya pernah baca hadis itu sholat isyraq itu fadilannya seperti orang berhaji. Ya, kalau nggak dikasih pahala kayak gitu nggak dikerjain bang. Isyraq pahalanya seperti orang motong ayam, nyumbang ayam jago, ya peminatnya dikit. Kenapa? Itu sholat yang menurut saya ya sering lewat kita. Hah? Karena habis subuh kita fokus bukan isyraq apa? Yang beraktivitas ya paling bisa duha aja udah bagus, paling ya zuhur dah. Sekolah ya sama, sekarang bocah-bocah pada sholat duha tadi. Ya, bagus juga. Nah karena memang isyraq itu rentan ditinggal oleh banyak orang, kasihlah oleh Nabi itu apa? Iming-iming pahala yang jeger gitu. Apa seperti itu? Ya, karena bilang seperti. Ya, seperti itu bisa samanya. Ya akhirnya kalau sama berarti ya, orang kagak ada yang berangkat haji, mendingan isyraq aja dah. Kenapa? Pahalanya sama. Seperti itu tidak sama. Saya tanya, saya seperti Kang Iyun nggak? Ya seperti itu ya mungkin ya 10%-nya mirip apa? Sama-sama orang. Tapi kalau didetailin ya kagak nggak sama ya. Ganteng sono pastilah. Ya kulitnya kuning saya hitam letakkan sono. Dia rambutnya ikal, saya kojor. Beda ya. Hah? Iya, ente lembut, aneh kasar. Cuman duitnya banyak aneh, ente. Ya, itu, biar kata keren banget, duitnya kagak ada percuma, mendingan aneh. Iya, duitnya banyak aneh, gitu. Mendingan begitu loh Ustadz, mendingan ngaku duitnya banyak daripada Ustadz itu rumahnya nggak punya duit mulu, kesian kita. Ya, awal gue ada ya. Saya ngaji sama Ustadz Abdullah enak banget. Agak perlu dibayar, dia mau duitnya banyak, kita mau ngasih malu. Awas jangan dipakai kaidah itu tuh. Ini dipraktekin banget tuh. Jadi begini, Sahdan ini ngomongin Ustadz duit banyak ini ya. Saya tuh kan santri patuh, jadi kalau kiai nyuruh apa saya sami'na wa ata'na. Dulu zaman boyong saya dinasehatin sama Mbah Yai gitu. Mas Abdullah golek duit sing akeh kan. Suruh nyari duit biar banyak. Nah, bayangan saya nyari duit biar banyak ya nyari udah. Jadi saya nggak boleh itu ngaji kayak gini, nggak boleh zaman dulu nggak boleh. Jadi suruh nyari duit. Ternyata pas duit banyak enak. Berarti kewajiban saya sudah saya jalankan itu. Tinggal kewajiban yang ngaji kan kagak disuruh
Nanti kalau ngaji sama ustadz yang duitnya banyak nggak usah bayaran. Lah kagak disuruh begitu. Namanya orang ngaji mah harus apa? Bulghah. Apa bulghah itu? Zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghah wa tuliz zaman wa irsyadi ustadz. Ada 6 tuh Imam Syafi'i ngomong. Harus pakai modal yang ngaji, nggak pakai modal ya dapatnya paling dikit. Itu modalnya apa? Ya modal tenaga, modal pikiran, modal biaya. Cuman kalau ngaji bareng-bareng enak tuh, karena apa? Biayanya patungan. Nah gitu. Ya, kalau yang mau khusus privat itu mahal biayanya, maka privat tuh mahal deh. Karena biayanya nggak patungan, ya. Hah? Ustadz ngomong gini pantas loh, karena apa? Insya Allah hatinya ikhlas. Karena apa? Dompetnya tebel gitu. Salah satu hikmahnya itu, ya. Nah, tenang aja. Nggak usah merasa terbebani cuma gara-gara nggak punya duit lah. Tapi kaidahnya jangan diamalin ya. Ya ntar juga dia datang aja dia mah biar kata kagak dibagi duit juga. Ya boleh, cuman kan ya dapatnya nggak mantap. Tapi orang sini mah alhamdulillah ya. Nah, yang kedua, Nabi itu memotivasi sholat duha di bab ini itu dengan iming-iming yang seolah-olah cukup dengan sholat duha itu masuk surga gitu loh maksudnya. Karena apa? Orang yang ilzam menetapi sholat duha, artinya ya rutin dia kerjain sholat duha, yang berat ditaruh di luar, fis safari. Mestinya kan fil hadir dulu dong. Beratan mana sholat duha lagi di rumah, apalagi jalan-jalan ke Bandung, tapi Nabi suruhnya yang berat duluan, fis safari wal hadari. Kalau yang di Bapak ke Bandung aja sholat duha, apalagi di rumah pasti sholat duha. Berarti apa? Ya di rumah aja kagak duha, apalagi jalan-jalan ke kebun binatang. Paham dia? Tekanannya jadi situ. Maka sama Nabi yang berat ditaruh duluan. Ali, ente kalau kemana-mana sholat duha. Kemana-mana itu apa ya? Ya pelesiran atau tamasya gitu. Nah, kalau lagi di rumah apa enggak sholat duha? Lah di rumah ya lebih sholat duha lagi. Orang yang berat aja ente disuruh sholat duha. Paham ya? Kenapa? Nah ini iming-imingnya. Fa innahu idza kana yaumul qiyamati yunadi munadin min fawqi syurafil jannah. Nanti itu ya kira-kira di padang mahsyar gitu. Saya persisnya sendiri tidak tahu karena kitab ini syarahnya saya belum ketemu. Ya, yang enak ada kitab syarahnya sehingga saya bisa menambah apa keterangan. Yang nggak ada syarahnya saya nggak berani nambahin macam-macam. Ini manggilnya waktu kita lagi di mana nggak tahu. Jangan ditanya nggak tahu. Pokoknya nanti hari kiamat ada panggilan. Ya mungkin kayak panggilan di rumah sakit gitu ya, ada announcement apa kan? Panggilan bapak atas nama ini diminta masuk ke lab. Kalau di ada di mana itu puskesmas, saya kaget tuh udah lama nggak puskesmas, tahu-tahu menyanyikan Indonesia Raya jam 10. Lah saya diri saya nyanyi, tapi yang duduk banyak. Nah nanti bukan itu, bukan panggilan itu. Ainal ladzina kanu yusalluna ad-duha. Posisi manggilnya dari apa? Pinggir atau emperan surga itu. Posisi manggilnya, yang dipanggilnya letaknya di mana? Kitanya wallah ya mungkin karena memang cerita hadis yang lain itu muadzin itu kan nanti disuruh sujud. Lah sujudnya ya di padang mahsyar itu. Sehingga orang-orang yang waktu mendengarkan muadzin mengumandangkan azan kemudian dia tidak menjawab apa yang disampaikan oleh muadzin, maka dia tidak dapat kemuliaan muadzin. Muadzinnya sujud di padang mahsyar, orang yang memuliakan muadzin ikut sujud. Kenapa? Lah yang sujud ini kan langsung masuk surga. Masa orang sujud kita nggak mau ngikut supaya kita kegeret sama muadzin gitu. Siapa itu orang yang akan dapat kemuliaan muadzin yang sujud? Mereka yang waktu sedang dikumandangkan azan mereka menjawab apa yang disampaikan muadzin. Nah, seperti itu. Hayya 'alas shalah, la haula wala. Nah, itu.
berarti kalau di sini di mana manggilnya? Ya di padang mahsyar. Nah, saya beraninya di situ. Kalau baru dibangkitkan dari kubur kayaknya enggak. Jadi saat kita sedang kumpul di padang mahsyar. Apa suaranya? Ainal ladzina kanu yusalluna duha. Mana orang-orang yang waktu di dunianya itu salat duha? Ngacung, Kang Ade, biar tinggi. Biar kelihatan malaikat. Saya udkhulu min babid duha bisalamin. Masuk surga. Lewat mana ini malaikat? Tuh ada bacanya. Babud duha. Masuk situ. Bisalamin amin. Kenapa sebegitu pentingnya salat duha? Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarahu bisalatid duha. Allah itu tidak pernah mengutus seorang nabi siapapun kecuali salah satu perintahnya setiap nabi itu disuruh apa? Salat duha. Dari kata-kata ini, Nabi Adam salat duha enggak? Ya, kalau melihat hadis ini ya salat. Wa ma apa? Ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarahu bisalatid duha. Nah, makanya kita kalau mau kaya gitu salat duha, minta wiridannya sama Nabi Sulaiman. Lah kan dia kaya itu Nabi Sulaiman ya. Yang mau kaya tapinya. Kita salat duha minta wiridnya Nabi Ayub, jadi enggak kaya-kaya, jadi kismin aja gitu. Nabi Ayub miskin. Kang Ade, ente kalau salat duha tawasulnya sama Nabi Sulaiman apa Nabi Ayub? Nabi Ayub. Pantesan rezekinya kagak nambah-nambah. Tawasulnya salah. Nabi paling kaya siapa Kang Yon? Sulaiman ya. Itu tawasul itu salat duha Nabi Sulaiman ya. Ya. Orang Gandaria begitu tuh ya. Nyari nabi yang miskin kan udah dapat, gara-gara komennya jadi kagak dapat lagi. Itu ajinanan lagunya begitu tuh. Iya, saya juga tahu itu peristiwa itu pakai diunjukin. Ya, iya. Udah dapat enak banget contoh, pakai digagalin contoh. Ajinanan ya. Biarin enggak apa-apa ya, biar ada seru-seru. Artinya kalau melihat hadis ini hampir semua nabi semuanya apa? Salat. Dari mana yang kita tahunya? Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarahu bis salatid duha. Dah.